Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika kelas 8. Kita masih di bab 10 peluang. Yang akan kita bahas adalah materi yang kedua mengenai rata-rata gabungan dan frekuensi harapan. Seperti apa materinya? Mari kita simak. Rata-rata gabungan. Definisi. Rata-rata gabungan adalah rata-rata dari dua atau lebih kelompok data. Rumus rata-rata gabungan. Untuk mengetahui rata-rata gabungan dari dua kelompok data dapat digunakan rumus sebagai berikut. X gabungan atau rata-rata gabungan adalah N1 dikalikan X bar 1 ditambah N2 dikalikan X bar 2 dibagi oleh N1 ditambah N2, di mana keterangannya N1 adalah banyaknya data kelompok pertama, N2 adalah banyaknya data kelompok kedua, X bar 1 adalah rata-rata kelompok pertama, X bar 2 adalah rata-rata kelompok kedua. Rata-rata gabungan, kita masuk ke contoh soalnya. Sekelompok orang terdiri atas 12 siswa memiliki berat 52 kg. Terdapat 8 siswa lain yang masuk ke dalam kelompok tersebut sehingga rata-rata berat badannya menjadi 48 kg. Yang ditanyakan adalah rata-rata berat dari 8 siswa yang baru masuk tersebut adalah berapa? Oke, diilustrasikan seperti ini. Jadi ada 12 siswa. 12 siswa itu memiliki rata-rata berat. Jadi bukan semuanya 52 ya. Artinya rata-rata dari 12 siswa itu adalah 52 kg. Nah, setelah itu, jadi ada 8 siswa lain yang masuk ke dalam 12 siswa tersebut. Jadi ada penambahan 8 siswa lainnya. Penambahan 8 siswa lainnya itu masuk ke dalam kelompok tersebut sehingga rata-ratanya menjadi 48 kilo. Nah, yang ditanyakan adalah rata-rata berat dari 8 siswa yang baru masuk. Karena 48 kilo ini jadi setelah digabungkan 12 tambah 8 itu 20 ya. Jadi rata-rata 20 siswa adalah 48. Yang ditanyakan adalah rata-rata 4 siswa yang baru masuk tadi. Oke, kita masuk ke pembahasan. Diketahui N1 adalah jumlah kelompok pertama yaitu 12 ya. Yang pertama kali disebutkan adalah 12 siswa. Kemudian X bar 1 atau rata-rata kelompok pertama adalah 52 kg. Kemudian N2 atau jumlah kelompok kedua adalah 8 ya, jadi ada ditambahkan 8 siswa lagi. Kemudian X bar 2-nya atau rata-rata keduanya justru yang ditanyakan ya, karena dia menanyakan berapa rata-rata dari 8 siswa tersebut. X gabungannya diketahui yaitu 48. Yang sudah disebutkan tadi ya, bahwa 48 ini adalah rata-rata dari 12 siswa yang sudah ditambahkan oleh 8. Jadi totalnya 20 siswa. Jadi 48 kilo ini sebagai rata-rata gabungannya. Oke, kita punya 4 yang diketahui. Kemudian rata-rata berat badan 8 orang siswa yang baru masuk adalah, kita masukkan ke dalam rumus rata-rata gabungan, yaitu N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dibagi oleh N1 ditambah N2. Oke, X gabungannya sudah diketahui yaitu 48. 48 ditaruh di sebelah kiri, kemudian sama dengan, karena ada sama dengan di sini, kita masukkan N1-nya adalah 12 dikalikan dengan X bar 1-nya adalah 52, kemudian ditambah dengan N2-nya adalah 8 dikalikan dengan X bar 2 belum diketahui maka masih X bar 2. Kita bagi dengan N1 tambah N2, 12 tambah 8 gitu ya. Nah, yang bisa dulu yang disederhanakan ya, 12 ditambah 8 itu 20 ya, maka sebagai penyebut di sini adalah 20. Kemudian 20 di sini kita kalikan dengan 48 yang di ruas sebelah kiri. Jadi kalau pindah ruas ke sana menjadi pengalian gitu ya. 48 kita kalikan dengan 20 yang dari penyebut yang di bawahnya ini ya, sama dengan 12 dikali 52 adalah 624 ditambah dengan 8 kali X bar 2 jadi 8 X bar 2. Ya, bisa dipahami ya sampai sini.
Kemudian kita kalikan 48 dikali 20, 960 sama dengan 624 ditambah 8x bar 2. Nah, kita pindah ruas nih yang ini. 624 kita pindahkan ke depan. Yang awalnya positif ketika pindah ruas menjadi negatif, sehingga 960 dikurangi oleh 624 sama dengan 8x bar 2. Hasil pengurangan ini dapat 336 sama dengan 8x bar 2. Kita tukar posisinya ya. Kemudian untuk mendapatkan x bar 2-nya saja, maka 336 dibagi oleh 8, sehingga dapatlah x bar 2-nya adalah 42 kg, atau yang kita sebut dengan rata-rata badan 8 orang siswa yang baru masuk. Rata-rata dari kelompok yang kedua. Kesimpulannya jadi, rata-rata berat badan dari 8 siswa yang baru masuk ke kelompok tersebut adalah 42 kg. Selanjutnya, yang kedua, frekuensi harapan. Definisi. Frekuensi harapan adalah berapa banyak kejadian diharapkan muncul untuk jumlah percobaan tertentu. Frekuensi harapan rumusnya adalah FH sama dengan peluang kejadian A dikali oleh banyaknya percobaan. Ya, keterangan FH di sini adalah frekuensi harapan. P dalam kurung A adalah peluang kejadian A. N-nya adalah jumlah percobaan yang dilakukan. Nah, ini ada kaitannya dengan peluang empirik ya. Jadi ada berapa kali gitu. Jadi ada kaitannya, kita cari dulu peluang empiriknya, kemudian kita cari frekuensi harapannya. Masih di frekuensi harapan, kita masuk ke contoh. 2 buah mata dadu dilempar secara bersama-sama sebanyak 144 kali. Nah, ini ya ada jumlah kalinya, berarti dia adalah peluang empirik. Nanti kita akan cari dulu peluang empiriknya berapa, baru ke frekuensi harapan. Yang ditanyakan adalah frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 6 adalah, oke, kita mulai ke penyelesaian. Satu dadu memiliki 6 angka, maka karena ada 2 dadu yang dilempar secara bersamaan, terlebih dahulu kita buat tabel seperti di bawah ini. Ini sudah pernah dibahas ya di materi sebelumnya mengenai peluang empirik. Ini ada 2 mata dadu pertama, dadu kedua. Kalau kita lemparkan bersama-sama, maka kejadian yang mungkin muncul, semua kejadian yang mungkin muncul ada sebanyak tabel ini, di mana adalah jumlahnya 36 ya, sudah kita hitung kemarin. Maka NS-nya adalah 36 untuk 2 buah dadu yang dilempar bersamaan. Dari tabel diketahui bahwa mata dadu berjumlah 6 ada sebanyak 5 pasang. Ya, jadi dari sini kita lihat yang ditanyakan adalah munculnya mata dadu berjumlah 6. Jumlah 6 ya. Berarti dari 2 pasang ini manakah yang berjumlah 6? Kita mulai dari, kalau satu-satu kan dijumlahkan 2 ya. Berarti yang mana yang 6? Dimulai dari 1,5. 1,5, 1 tambah 5, 6. Berapa lagi? Ada 24. 2,4. Ketika 2 tambah 4, jadinya hasilnya adalah 6. Yang mana lagi? 3,3. 3,3 juga sama, ketika dijumlahkan, masing-masingnya adalah jumlahnya 6. Kemudian ada 4,2. Tadi 2,4, sekarang 4,2, karena beda ya, sesuai urutannya gitu ya. Kalau 4,2 berarti dadu pertamanya 4, dadu keduanya adalah 2. 4,2. Ada lagi, ada yang kebalikan dari yang tadi ya, 5,1. 5,1, 5 tambah 1, 6 gitu ya, 5,1. Jadi banyaknya dadu, berapa pasang dadu yang berjumlah 6 lah 5 pasang. 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Maka jumlah dari kejadian A-nya adalah 5. Ingat ya, kejadian A itu adalah kejadian yang ada di pada soal. Kemudian NS-nya, jumlah dari himpunan semesta atau ruang sampelnya adalah 36. Kita cari terlebih dahulu peluangnya, di mana peluang kejadian A adalah NA dibagi NS. NA-nya adalah 5, NS-nya adalah 36. Ini sudah tidak bisa diperkecil ya, sudah paling sederhana. Maka peluang kejadian A-nya adalah 5/36.
36. Nah, yang ditanyakan adalah frekuensi harapan. Tadi ya PH. Di mana rumus PH adalah frekuensi harapan adalah peluang kejadian A dikalikan oleh N. Peluang kejadian A-nya sudah kita dapatkan yaitu 5/36. Tinggal dikalikan oleh banyaknya percobaan. Sehingga dapatlah 5/36 dikali oleh 144 ya. Jumlah dari percobaannya. Oke, kita kalikan 5/36 dikalikan oleh 144 dapatlah 20 frekuensi harapannya. Untuk satuan frekuensi harapan adalah kali, karena frekuensi itu adalah kali, berapa kali gitu ya. Sehingga frekuensi harapan dari contoh soal 1 adalah 20 kali. Masih di frekuensi harapan, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah dadu dan mata uang logam dilempar sebanyak 48 kali. Jadi gabungan antara satu buah dadu dan satu buah mata uang logam dilempar sebanyak 48 kali ya, terbayang ya. Yang ditanyakan adalah frekuensi harapan munculnya gambar dan mata dadu genap. Oke, jadi kejadian A-nya adalah munculnya gambar dan mata dadu genap. N-nya atau banyak percobaan adalah 48 kali. Oke, kita mulai ke pembahasan. Satu buah dadu terdiri dari 6 angka. Ya, dadu itu selalu ada 6 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sebuah logam itu, kalau kita lihat ya, kemungkinannya hanya ada 2, yaitu angka dan gambar yang muncul gitu ya. Sehingga kita bisa buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, ini ya. Yang warna biru yang mendatar ini adalah dadu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang menurun ini adalah koin. Jadi hanya ada 2 ya, angka dan gambar. Sehingga kita bisa lihat semua kejadian yang mungkin atau ruang sampelnya ada di dalam kotak-kotak ini. Bisa jadi koinnya angka, dadunya 1 gitu ya. Koinnya angka, dadunya 2 dan seterusnya gitu ya. Sehingga ada berapa nih ruang sampelnya? Ada 12 ya. Ya, ada 12 ya kalau kita hitung ya. Di sini ada 12 ruang sampelnya. Yang menjadi pertanyaan atau kejadian A-nya adalah munculnya gambar dan mata dadu genap. Gambar, oh berarti kolom yang ini ya. Kalau muncul gambar berarti kolom yang ini karena semuanya gambar. Dan mata dadunya genap. Kalau genap berarti dimulai dari 2, kemudian 4 dan 6. Sorry, ini 6 ya, bukan 5 ya. Ini adalah G,6. Oke, dari tabel berikut munculnya gambar dan mata dadu genap ada 3, yaitu G2 tadi ya, G4 dan G6. Jadi hanya ada 3 pasang yang sesuai dengan kejadian A. Sehingga banyaknya kejadian A adalah 3, banyaknya ruang sampel adalah 12 tadi ya, jumlah semuanya adalah 12. Sehingga kita cari terlebih dahulu peluangnya. Peluang kejadian A adalah NA dibagi NS. NA-nya adalah 3, kemudian NS-nya adalah 12. Sehingga dapatlah peluang kejadian A-nya adalah 3/12. Ini boleh diperkecil, tidak masalah ya. Atau misalkan kita perkecil mendapat 1/4. Nah, peluang kejadiannya sudah kita dapatkan. Sekarang kita masuk ke frekuensi harapannya. Kita masukkan rumusnya. Frekuensi harapan adalah peluang kejadian A kita kalikan dengan banyaknya percobaan. Peluang kejadian A-nya adalah 3/12 ya, ini ya. 3/12 kita kalikan dengan banyaknya percobaan adalah 48. Sehingga dapatlah perkaliannya adalah 12. Hasil perkaliannya adalah 12 gitu ya. Nah, 12 ini adalah frekuensi harapan dari contoh nomor 2. Jadi frekuensi harapan munculnya gambar dan mata dadu genap adalah 12 kali gitu ya, dari sini jawabannya. Oke, sampai di situ saja materinya, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.